Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu pimpinan klinik, mitra dari Waalaikumsalam Pak LPAPKP. Agung. Selamat pagi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Waalaikumsalam Pak Agung. Gung. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya semuanya nih? Sehat Pak Agung? Sehat, Bu Tiwi? Wah, sehat semuanya ini. Insya Allah, nggih. Luar biasa. Nggih, nggih, mohon maaf nggih Bapak Ibu pimpinan klinik semuanya, mitra LPAPKP, baik itu regional Jawa Timur maupun ada yang dari Jawa Barat nggih, maupun ada yang dari Jakarta dan lain sebagainya. Mohon izin, ini nanti kita berbicara santai aja nggih, karena Bapak Ibu semuanya mungkin sudah ada yang mengisi nggih terkait dengan penyusunan PPS atau mungkin ada yang masih belum. Jadi kita nanti akan bantu. Jadi di sini masih gambaran secara umum ya Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan ada yang ingin lebih lanjut terkait dengan bagaimana pengisiannya, nanti bisa japri aja gitu nggih. Karena kan setiap klinik itu ada rekomendasi dari surveyor, nanti kita akan dampingi untuk pengisiannya gitu nggih. Masing-masing kan tidak sama. Jadi nanti kita bisa berdiskusi bagaimana cara untuk penyampaian daripada rekomendasi dari masing-masing surveyor, entah itu baik dari bab satu, bab 2 dan bab 3. Gitu. Kita mulai saja nggih Bapak Ibu. Oke Pak Agung, lanjut. Oke, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pimpinan klinik dari seluruh mitra LPAPKP, baik dari regional Jawa Timur maupun yang ada di luar regional Jawa Timur. Yang terhormat juga kami sampaikan kepada pimpinan pusat dari LPAPKP, Dr. Din Emawati MKes atau yang mewakili. Yang kami hormati juga pengurus LPAPKP Regional Jawa Timur, Dr. Husnul Muarif MM, dan mungkin nanti ada beberapa rekan surveyor yang menjadi bimbingan Bapak Ibu semuanya pada tahun 2024 maupun tahun 2025. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini nggih, yang cerah ini ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat nggih. Dan kita juga mengucapkan selamat tahun baru tahun 2025 dan selamat merayakan Hari Raya Imlek ya, yang merayakan Hari Raya Imlek gitu ya. Nah, untuk hari ini kita bersama-sama akan membahas atau mempelajari apa itu terkait dengan TPS pasca daripada Bapak Ibu akreditasi klinik kemarin. Nanti kita akan bahas bersama bagaimana cara menyusun PPS daripada rekomendasi surveyor yang sudah dilakukan oleh surveyor LPAPKP baik itu regional Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Mohon izin saya share screen dulu. Untuk materi nanti saya kirimkan melalui itu nggih Bapak Ibu apa email gitu ya. Kan tadi kan Bapak Ibu sudah mengirimkan email nggih. Nanti saya kirimkan melalui email gitu nggih. Oke Pak Agung. Oke, sebentar saya buka dulu materinya. Ya, terkait dengan kiat menyusun PPS. PPS itu apa sih, Bapak Ibu? Adalah perencanaan perbaikan strategis pasca akreditasi klinik tahun 2024 kemarin gitu ya. Ah, Nah, terkait dengan dasar hukum kegiatan pasca akreditasi itu adalah kemarin lahirnya undang-undang yang baru ya untuk Undang-Undang Kesehatan yaitu nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi nantinya Bapak Ibu apabila mengajukan survei reakreditasi klinik nanti, jadi undang-undangnya sudah berubah ya Bapak Ibu. Yang kemarin masih 43, sekarang sudah menjadi 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian yang kedua adalah Permenkes nomor 34 tahun 2022 tentang akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, dan TM
tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Nah, dalam hal ini yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah akreditasi puskesmas, klinik, labkes, dan UTD. Dan yang terbaru nantinya di tahun 2025 akan ada akreditasi terkait dengan tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Dan kemungkinan nantinya di tahun ini juga kemungkinan instrumen akreditasinya juga akan berubah nggih Bapak Ibu karena klinik itu kan sekarang sudah dibagi menjadi dua nggih, klinik pratama dan klinik utama ya. Kayak kemarin kan dijadikan satu itu apa instrumen akreditasinya dan satu direktorat. Tetapi di tahun 2025 ini direktoratnya berubah ya. Kalau yang klinik Pratama, ya klinik Pratama, yang statusnya Pratama itu adalah ikut di Direktorat Bina Yankes Pelayanan Dasar. Sedangkan apabila klinik panjenengan semuanya, Bapak Ibu semuanya ini kliniknya utama, nanti akan pindah ke Direktorat Pelayanan Lanjutan. Seperti itu. Jadi kemungkinan karena memang sekarang Bapak Ibu mungkin apabila mengakses mengakses INM ya, Mutu Pelayanan Fasyankes itu tidak bisa diakses ya mulai hari Kamis kemarin. Karena ada apa? Karena memang pada saat ini terjadi migrasi data. Jadi yang klinik Pratama ikut pelayanan dasar, kemudian yang utama ikut ke pelayanan lanjutan. Jadi ada migrasi data. Jadi nantinya kita akan berikan update terbaru terkait dengan INM dan lain sebagainya. Jadi mohon bersabar nanti terkait informasi terbaru. Kemudian Kemenkesnya ya tetap ya tahun 2022 sambil menunggu nanti standar akreditasi klinik yang baru. Yang sudah keluar, yang terbaru adalah terkait dengan standar akreditasi puskesmas di tahun 2024. Jadi nantinya masih menunggu sosialisasi ya. Jadi mohon untuk bersabar yang puskesmas. Sedangkan yang klinik nanti juga akan mungkin karena ada migrasi itu jadi juga mungkin akan terjadi perubahan. Kemudian Dirjen Pelayanan Kesehatan terkait dengan petunjuk teknis survei akreditasi puskesmas, klinik dan lain sebagainya yang sudah Bapak Ibu lakukan serta instrumennya terkait dengan survei akreditasi klinik. Dalam hal ini, setiap layanan kesehatan wajib melakukan peningkatan mutu secara internal dan eksternal. Kalau yang internal itu melalui pelaporan mutu, ya, indikator mutu, di mana indikator mutu masing-masing klinik itu kan ada tiga, indikator mutu nasional, prioritas maupun unit layanan. Kalau yang mutu nasional itu kan ada empat, yaitu kebersihan tangan, kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD, kemudian identifikasi pasien, serta kepuasan pasien. Sedangkan pelaporan insiden keselamatan pasien atau IKP sekarang sudah bisa diakses nih. Yang kemarin tidak bisa diakses, sekarang sudah bisa diakses. Maksudnya sudah bisa di-entry dan Menris atau manajemen resiko. Yang semuanya ini ada di akreditasi di bab 2.1 ya, baik itu 2.1, EP2, 3 dan 4. Kemudian kalau di eksternal, nah salah satunya adalah seperti apa? Yaitu melalui akreditasi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan akreditasi mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, nah sekarang adalah saatnya pasca akreditasi, di mana sesuai dengan PMK nomor 34 tahun 2022, pasal 22, klinik ataupun semua yang sudah disurvei wajib melaksanakan perencanaan perbaikan strategis yang telah disusun. Jadi nanti kita akan menyusun terlebih dahulu rekomendasi apa yang kemarin sudah diberikan oleh lembaga melalui Kementerian Kesehatan yang itu harus ditindaklanjuti oleh klinik ataupun lembaga ataupun Vaskes yang sudah melakukan akreditasi, penilaian akreditasi. Jadi setelah membuat perencanaan perbaikan strategis nantinya, nanti akan harus dilaksanakan dan harus segera ditindaklanjuti dengan mengentry di DFO Bapak Ibu semuanya. Tujuannya apa sih? Hal ini tujuannya adalah Fasyankes agar dapat mempertahankan dan meningkatkan mutunya secara berkesinambungan. Jadi nggak hanya waktu akreditasi saja eh, mutunya baik, tetapi selama pelayanan setelah pasca akreditasi juga semakin baik ataupun meningkat. Nah, ini peran dari Menteri dan Gubernur, nggih, dalam hal ini supervisi sampai evaluasi dan Bupati maupun Wali Kota.
Nah, setelah ini tugas pembinaan adalah kalau misalkan terkait dengan PMK 34 tahun 2022 pasal 31 ini terkait dengan pelaksanaannya. Nah, peran lembaga yaitu lembaga LPAPKB adalah bagaimana memonitoring dan mengevaluasi nantinya terkait dengan pencapaian-pencapaian indikator-indikator yang ada di lembaga. Salah satunya adalah bagaimana bisa melakukan pendampingan ya terkait dengan perencanaan strategis tadi, PPS tadi. Nah, klinik wajib membuat dan menyampaikan program perbaikan strategis kepada lembaga penyelenggara akreditasi, dinas kesehatan, kabupaten atau kota, dan provinsi sebagai rekomendasi perbaikan hasil survei dari Kementerian Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi ini sudah ada di petunjuknya HK 0202 angka Romawi 13991 tahun 2022 tentang petunjuk teknis di mana klinik wajib membuat dan menyampaikan PPS, program perbaikan perencanaan strategisnya. PPS ini digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi akreditasi oleh lembaga maupun dinas kesehatan kabupaten ataupun kota maupun provinsi. Nah, apa yang harus dilakukan saat setelah terjadinya akreditasi, setelah keluarnya sertifikat? Nah, kemarin kan di PPS itu nantinya atau disebut dengan perencanaan perbaikan strategis itu adalah nanti bikin rencana perbaikan tertulis yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan rekomendasi hasil survei yang tidak terpenuhi atau yang nilainya berarti tidak terpenuhi berarti tidak tercapai ya, nol atau terpenuhi sebagian yaitu 5 nilainya, yang 0 ataupun 5. Tidak tercapai 20%, 5 tercapai sebagian. Atau bisa jadi 10 itu tercapai tapi dengan catatan, bisa jadi itu ya. Tetapi itu tetap nilainya 10. Kemudian tujuannya apa? Supaya sebagai bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan akreditasi atau pasca akreditasi. Jadi nanti Bapak Ibu pelaporannya adalah akan dipantau terus oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Jadi klinik wajib membuat dan menyampaikan PPS, melaksanakan PPS yang disusun melalui aplikasi DFO atau SINAF. Ya, ada dua langkah dalam melakukan kegiatan ini, yaitu membuat PPS dan melaksanakannya. Jadi disusun dulu perencanaannya, baru dilaksanakan, baru dievaluasi. Membuat perencanaan strategis adalah sebagai tindak lanjut dari hasil survei ya. Jadi formnya sudah ada nanti ya akan terlihat dan diisi oleh Fasiankes setelah sertifikat akreditasi terbit. Jadi PPS ini akan keluar setelah sertifikatnya terbit. Ya, PPS hanya bisa diakses dalam aplikasi DFO oleh user Fasiankes masing-masing. User Dinkes Kabupaten Kota dan user Dinkes Provinsi. Dasar pembuatan PPS oleh user Fasiankes berasal dari rekomendasi. Berarti rekomendasi masukan dari surveyor yang diberikan dari hasil survei pada halaman penilaian survei. Apabila elemen penilaian tidak diberikan rekomendasi, maka tidak muncul dalam halaman PPS. Ya, bisa muncul apabila ada rekomendasi. PPS maksimal 1 bulan setelah sertifikat dan rekomendasi diterima oleh Fasiankes. Jadi nanti untuk pelaporan PPS adalah Bapak Ibu bisa mengklik ya menu pilihan halaman PPS. Jadi ada di sebelahnya rekomendasi surveyor ya di DFO itu kemudian ada PPS di sebelahnya. Elemen penilaian yang muncul atau yang wajib diberikan PPS adalah rekomendasi hasil survei yang terisi ya, yang terisi. Klik detail PPS untuk dapat menampilkan formulir pengisian PPS. Jadi diklik masing-masing itu misalkan bab 1 standar 1.1 elemen penilaian 1.1.1. Jadi nanti diklik aja yang tulisannya detail di PPS itu nanti akan muncul. Apa sih yang harus dilakukan? Misalkan ini kan miliknya Puskesmas ya. Rencana 5 tahunan Puskesmas disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor. Maka rekomendasinya dalam menyusun itu harus melibatkan lintas sektor. Berarti nanti buktinya di PPS adalah misalkan kegiatan-kegiatan harus ada rapat lintas
sektor. Jadi monggo dilengkapi kegiatan tersebut. Apakah entah itu kegiatannya rapat ataupun koordinasi dan lain sebagainya. Nah, ini ya kalau yang terkait dengan klinik ya, misalkan 1.1.3 ya, tersedia uraian tugas tanggung jawab pemenang yang ditetapkan. Fakta dan analisisnya dari surveyornya adalah terdapat dokumen yang mencantumkan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Nah, pada saat wawancara, ternyata menurut surveyornya adalah dalam wawancara belum semua staf klinik hafal dan memahami uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Sarannya atau rekomendasinya, PJ Klinik memberikan sosialisasi ulang agar semua staf hafal, memahami, dan melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya masing-masing. Nah, saran ini jadi monggo nanti bisa ditindaklanjuti melalui PPS tadi, perencanaan strategis tadi. Apa yang harus dilakukan? Berarti melakukan sosialisasi. Diklik. Nah, sosialisasinya itu dibutuhkan berapa bulan untuk mencapai kegiatan ini? 1 bulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan kah, dan lain sebagainya. Atau mungkin sosialisasinya cuma 1 kali dan lain sebagainya. Monggo diklik nanti di itu sudah ada pilihannya, sasarannya siapa. Kemudian kalau misalkan itu sudah terlaksana, buktinya mana? Jadi dimasukkan dalam Google Drive dan linknya nanti disalin ke DevOps tersebut baru bisa dikirimkan. Atau lagi ada ini seperti 1.3 elemen penilaian 3 ya. Tersedia daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik. Semuanya ada. Ternyata yang tidak ada adalah nih observasi pada saat pengamatan ya, pemeliharaan sarana dan alat belum dilakukan secara benar dan ada alat belum dikalibrasi. Nah, kalau dokumennya semuanya ada lengkap ya, regulasi dokumen sudah lengkap, tetapi pada saat dipantau pada saat luring ini ya, itu ada beberapa peralatan yang belum dilakukan secara benar pemeliharaannya dan ada alat belum dikalibrasi. Wawancaranya adalah proses pemeliharaan sarana yang tersedia belum dilakukan sesuai dengan SPO. Jadi tidak sesuai ya yang ditulis sama SPO pada saat menjelaskan. Timnya ini, tim MFK-nya ini belum bisa menjelaskan runtut ya bagaimana proses pemeliharaan sarananya. Jadi disarankan oleh surveyornya adalah PJMFK melakukan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas sesuai dengan SPO yang telah ada. Jadi nanti membuktikannya seperti apa ya monggo nanti disesuaikan. Jadi bikin seperti bukti atau video dan lain sebagainya yang membuktikan bahwasannya kegiatan ini sudah dilakukan sesuai dengan SPO yang ada. Atau seperti ini, terdapat bukti pengelolaan sampah domestik ya. Yang pertama adalah sarannya apa? Fakta analisisnya adalah petugas belum paham dan mengerti tentang pengelolaan air limbah yang benar dan saat observasi banyak ruangan pelayanan belum bersih, pencahayaan kurang dan terkesan kusam. Nah, jadi monggo nanti apa yang harus dilakukan oleh klinik berdasarkan rekomendasi, jadi langsung dikerjakan oleh klinik, yaitu misalkan ini disarankan PJ klinik melakukan pembinaan staf atau PJ sarana prasarana untuk melaksanakan tugasnya sesuai uraian tugas PJ klinik. PJ klinik disarankan segera mengusulkan ke pimpinan klinik adanya upgrade dan rehab kecil agar performa lebih bersih dan menarik. Misalkan ini masih belum terlaksana, ya nggak apa-apa. Misalkan ditulis, oh masih, misalkan kami masih bisa merencanakan, ya misalkan merencanakannya masih 1 tahun ke depan, nggak apa-apa ditulis aja di situ 1 tahun ke depan. Yang terpenting adalah ada tindak lanjut ya, ada rencana tindak lanjut maupun tindak lanjut yang sudah dilakukan, meskipun tidak signifikan, gitu. Tidak langsung 1 bulan, 2 bulan langsung terselesaikan. Karena memang seperti rehab dan upgrade gedung itu kan juga membutuhkan biaya. Jadi bisa dilakukan secara berkala gitu ya atau mungkin dicicil gitu ya. Misalkan apa dulu bagian yang dikerjakan dan lain sebagainya. Atau yang di bawah ini disarankan pemeliharaan sarana sesuai dengan SOP dan dilakukan kalibrasi alat yang belum dilakukan. Nah, ini juga mungkin ada keterbatasan dana, jadi nanti bisa disampaikan. Atau mungkin dari 10 hanya 1 yang di bulan ini ya nggak apa-apa. Yang penting adalah sudah ada
perbaikan terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan untuk karyawan maupun pasien di sana. Nah, ini ya Bapak Ibu nanti misalkan Bapak Ibu eh, mendownload di aplikasinya di DFO itu nanti akan muncul seperti ini ya kolomnya ya. Kolomnya seperti ini ada bab standar mana, kemudian uraian penilaiannya apa, rekomnya apa, rencana perbaikannya mungkin ditulis dulu, diketik dulu, indikator pencapaiannya ya. Misalkan tadi rehab gedung berarti gedung menjadi lebih bersih dan lain sebagainya. Sasarannya berarti gedung, waktu penyelesaiannya misalkan 6 bulan, sumber dana misalkan kalau misalkan dokumen berarti tidak usah pakai anu nggih karena cuman diketik dan lain sebagainya SPO. Kemudian misalkan kalau sumber dana misalkan pembangunan atau rehab gedung atau ngecat ataupun pemeliharaan ya monggo ditulis dananya berapa 5 juta, 6 juta dan lain sebagainya ataupun misalkan di strip aja dana klinik dan lain sebagainya monggo atau mungkin tidak dianu nggak apa-apa juga sih. Yang penting adalah sumber dana ini juga bisa transparan juga ya. Misalkan ada 1 juta dan lain sebagainya. Kemudian penanggung jawabnya siapa? Tadi kayak seperti pemeliharaan, berarti ada PJMFK atau tadi pimpinan klinik ataupun PJ klinik. Monggo ditulis dengan jelas di sini. Kemudian, nah ini ya cara penyusunannya, nggih, Bapak Ibu. Misalkan ini tersedia uraian tugas tanggung jawab dan wewenang ditetapkan. Disarankan PJ Klinik memberikan sosialisasi ulang ya dari surveyornya rekomendasinya. Perbaikannya adalah melakukan sosialisasi kembali uraian tugas sesuai dengan yang telah tadi ditetapkan. Nah, jadi seperti itu. Ya, kemudian indikatornya terlaksananya sosialisasi pegawai sebagaimana yang telah ditetapkan, kemudian seluruh pegawai klinik. Ya, kalau misalkan kliniknya karyawannya ada 20 ditulis 20 pegawai, sebanyak 20 pegawai atau 30 pegawai. Waktunya kapan ditulis ya? Misalkan 10 bulan ya ditulis aja, tapi kapan? 10 bulan itu sampai kapan? Misalkan 20 Januari, 30 Desember atau seperti apa gitu nggih. Kemudian sumber dana ini bisa ditulis seperti ini aja nggih, swadana klinik gitu aja nggih. Tidak perlu menyebutkan angka atau nominal. Kemudian penanggung jawabnya siapa nggih? Kalau misalkan tadi ada terkait dengan sosialisasi berarti PJ klinik. Kemudian kalau evaluasi pemahaman uraian tugas berarti masing-masing nggih. Baik masing-masing PJ dan lain sebagainya karyawan itu nggih. Kemudian buktinya apa? Nah, ini bukti pelaksanaan, misalkan ada undangan, ada daftar hadir. Nah, itu monggo di-upload di DFO tersebut. Atau mungkin ada Google Drive-nya, jadi linknya bisa dikopikan di sini, gitu nggih. Kemudian semuanya sampai nanti di bab 3. Jadi mulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Laporan pelaksanaan PPS ini, Fasyankes harus melaksanakan dan melaporkannya secara tersusun. Laporannya dilakukan secara periodik, jadi setiap 3 bulan ya update-nya ya, update. Kalau sudah selesai nggak apa-apa ditulis aja sudah selesai gitu, tapi tetap ditulis ya bagaimana progresnya, apakah itu sudah selesai ataupun belum. Jadi tetap meskipun itu sudah selesai, tetap dilakukan update ya. Jadi ditulis aja misalkan oh ini sudah dilakukan sosialisasi ya ditulis lagi sudah dilakukan sosialisasi ya atau mungkin ada peraturan baru nanti sosialisasi kembali sampai dengan dilakukannya survei reakreditasi. Jadi PPS ini tetap dilaksanakan setiap 3 bulan sekali sampai survei reakreditasi. Jadi 5 tahun lagi ya. Kemudian laporan pelaksanaan PPS hanya bisa diakses dalam aplikasi DFO. Ya, karena memang ini sistemnya terintegrasi. Kemudian dasar pelaporannya oleh user Fasiankes berasal dari PPS yang telah disusun oleh Fasiankes. Nah, ini formnya nanti kita akan berikan, nggih. Jadi seperti itu. Nah, jangan lupa juga nanti misalkan apabila ada kesusahan bisa berkoordinasi juga. Misalkan terkait dengan kontrak kerjasama dan lain sebagainya yang mungkin membutuhkan bantuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota maupun puskesmas. Mungkin ada beberapa rekom ya terkait dengan mungkin perjanjian kerjasama di 1.4 itu yang mungkin membutuhkan misalkan pembinaan jejaring oleh puskesmas maupun dinkes, misalkan ada beberapa rekomendasi seperti itu ya, jadi nanti bisa disampaikan kepada
puskesmas maupun dinas kesehatan kabupaten ataupun kota. Gitu. Mungkin itu saja nggih yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa kita berdiskusi bersama. Monggo Bapak Ibu yang hadir bisa mengajukan raise hand atau seperti apa, monggo. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait dengan pengisian PPS. Adakah sudah yang mengisi PPS, Bapak Ibu? Selamat siang Pak Agung. Oh, siang, Izin monggo. dari klinik LBC Jember. Oke, monggo Bu Tiwi. Iya, Pak Agung, ini saya mau tanya, misalnya Nggih. nih kita udah ngisi PPS kan Pak Agung, udah Nggih. ngisi PPS. Itu kita apakah akan mendapatkan feedback dari dinas kesehatan atau enggak? Atau gimana Nah, ya Pak Agung? Saya iya, nggak iya, paham. siap, siap. Nah, itu nanti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota nanti akan di feedback gitu, Bu. Karena ini kan masih mungkin eh, jadwal surveinya kan agak padat yang kemana ya di tahun 2024 karena di tahun 2024 itu kan apa jadwal padat-padatnya untuk survei ya, klinik ya. Karena memang baru ya di tahun 2024 ya untuk klinik diakreditasi. Nah, nanti monggo segera misalkan ada yang belum mengerjakan, jadi segera mengerjakan PPS-nya. Apabila nanti kesusahan, juga nanti kita bisa bantu nggih untuk apa ya pengisiannya gitu nggih. Nah, memang itu nanti akan dimonitoring Bu oleh Dinkes. Biasanya kalau Dinkes itu nanti akan membukanya di 6 bulan gitu Bu kalau di Dinkes Bu. Nggih. Jadi Terus nanti misalnya akan di apa dipantau oleh Dinkes. Nanti Dinkes akan melalui Puskesmas ya. Puskesmas kan sebagai mitranya daripada Dinas Kesehatan ya. Salah satu UPT-nya Dinas Kesehatan nanti akan membantu eh, klinik-klinik yang menjadi jejaring dan jaringannya untuk melakukan pembinaan, Bu. Itu. Jadi misalkan tadi ada beberapa yang mungkin ya butuh pembinaan oleh Puskesmas dan maupun dinas kesehatan nanti akan difasilitasi ya. Jadi data-data Bapak Ibu PPS ini nanti sudah masuk ke aplikasinya Dinkes, nanti akan dijadikan satu mana-mana saja yang mungkin membutuhkan feedback ya. Misalkan ya, oh ternyata apa klinik-klinik ini masih belum mengetahui terkait dengan MFK, manajemen fasilitas kesehatan. Misalkan ya, karena apa? Karena dari rekomendasi banyak yang misalkan tidak sesuai SPO dan lain sebagainya pelaksanaannya. Nah, nanti mungkin akan ada pembinaan dari Dinkes nggih, terkait dengan bagaimana terkait pemeliharaan sarana prasarana atau mungkin terkait dengan aspek dan lain sebagainya gitu, Bu. Itu kalau Dinkes biasanya memonitoringnya seperti itu Bu. Dari aplikasinya nanti juga sudah masuk nih yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya. Nanti mereka akan memonitoringnya biasanya ada pertemuannya kok Bu. Satu tahun satu kali biasanya sih Dinkes itu untuk memanggil klinik-klinik pembinaan klinik ya terkait dengan pasca akreditasi gitu. Jember belum belum ada pemanggilan ya Bu untuk pembinaan. kemarin waktu ada pemanggilan itu LBC masih belum akreditasi. Oh ya, berarti nanti nunggu Ya, sudah Bu. Nggih. Biasanya 6 bulan sekali ya. sih kalau Dinkes itu untuk melakukan pembinaan. Pasca Berarti akreditasi. setelah kita menyelesaikan, misalnya sudah mengerjakan PPS itu Pak Agung, Hmm. itu apa ada notifikasinya nggak di DFO kalau itu sudah dicek sama Dinkes atau belum? Oh itu nanti Dinkesnya Bu. Kalau jenengan nggak bisa nggak bisa ngecek. Dinkesnya yang bisa Oh, ngecek. Oke, nanti oke tinggal siap siap biasanya Pak Agung. biasanya ada feedback gini Bu. Mohon untuk segera mengisi PPS gitu. Kemarin kayak Surabaya seperti Surabaya itu ada beberapa yang sudah atau Surabaya yang Jember apa mana gitu kemarin itu sudah ada beberapa yang dinas kesehatan kotanya untuk segera mengisi PPS. Biasanya di WA ke pimpinan kliniknya, oh monggo segera mengisi PPS-nya karena sudah waktunya ya kan karena setiap 3 bulan harus diupdate ya misalkan tadi semuanya masukan dari survei rekomendasinya sudah dilakukan ya semuanya sudah selesai semuanya oh oke gitu semuanya nah itu tetap Bu tetap diupdate ya setiap 3 bulan meskipun sudah dilakukan ya tetap aja diupdate apa diupload lagi misalkan oh sudah dilakukan ya tetap diupload lagi sampai nanti reakreditasi jadi selama 5 tahun nanti setiap 3 bulan ya tetap meskipun jawabannya sama ya kalau itu sudah dilakukan. Tuh, kan ada beberapa mungkin yang masukannya tadi ada yang belum dikalibrasi ya bisa jadi 3 bulan ini belum
Ternyata setelah 3 bulan berikutnya bisa melakukan kalibrasi gitu, Bu. Jadi monggo nanti Oke, bisa anu nggih, siap. Bu, apa Ya, bisa siap, Pak japri Agung. aja Bapak Ibu semuanya yang mitranya LPAPKB untuk apa namanya, Bu, konsultasi terkait dengan cara menjawab itunya ya, rekomendasi dari para surveyor gitu ya. Kalau di klinik-klinik ini itu yang muncul kan fakta, rekomendasi gitu ya, Bapak Ibu. Rekomendasi, Pak Agung. Lengge, maksudnya fakta analisisnya keluar. Saya lupa ya, Pak Agung. Nggak pernah saya buka DFO saya. Iya, itu nanti setiap 3 bulan ya Bu dibuka ya. Setiap 3 bulan, misalkan sekarang ngisi gitu ya bulan Januari, jadi nanti 3 bulan lagi berarti April ngisi lagi, nanti April, Mei, Juni, Juli ngisi lagi gitu. Jadi setiap 3 bulan mengisinya gitu. Oke, siap, Pak Agung. Berarti saya Oke. cuma sekali Iya, waktu nanti dibimbing sama kalau Pak. sudah dilakukan ya ditambah lagi Bu. Oh, gitu ya. Diulangi lagi. Kalau misalkan sudah dilakukan, misalkan tadi sudah sosialisasi ya, misalkan kurang sosialisasi terkait dengan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang. Ya sudah, kalau misalnya sudah dilakukan ya tetap dilakukan lagi. Ya siapa tahu ada karyawan baru, kan kita tidak tahu gitu. Jadi monggo tetap dilakukan sosialisasi gitu. Kalau misalkan tetap ya nggak apa-apa di di apa di copy paste lagi yang kemarin yang sudah dilakukan itu. Nanti kan ada link Google Drive yang harus di-upload juga kan. Nah, itu yang nanti yang dibuka Google Drive-nya itu. Oke, siap. Kalau misalnya Oke. nih sudah pernah laporan satu kali, terus kan nggak tahu kalau tiap 3 bulan ternyata disuruh laporan. Ya nggak Misalnya apa-apa nanti telat gitu nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Sekarang aja ditambahkan yang bulan ini bulan apa? Januari, nggih. Nanti tambah lagi April, kemudian tambah pokoknya setiap 3 bulan. Jadi mulai ini nggak apa-apa sih, bukan apa? Yang penting adalah Bapak Ibu kan baru dapat sosialisasinya dari kami. Jadi monggo mulai hari ini nanti bisa diupdate atau diupload nggih terkait dengan rekomendasinya. Nggih, gitu. Atau mungkin ada Oke, beberapa siap. rekomendasi yang bikin mumet ya, bingung ya bahasanya mungkin ya. Jadi monggo nanti bisa koordinasi dengan kami gitu. Ada yang mungkin kurang jelas itu loh bahas tata bahasanya gitu, gitu ya. Nanti bisa kita bantu untuk melengkapinya. Selamat datang Bu Ida Ayu dari Surveyor LPAPKP Regional Jawa Timur dan Bapak Ibu semuanya dari LBC dan lain sebagainya. Nggih. Ini ada dari Klinik Budi Asih Cikarang, nggih. Ada LBC Malang, Eros Lumajang, kemudian ada Arafif nggih, dari Probolinggo, kemudian Klinik Budi Asih KSB, ada LBC Jember, Klinik Wiratama Lumajang, LBC Surabaya Jemur, LBC Surabaya Manyar, LBC Wonosari, LBC Cirebon, LBC Kediri dan semuanya ya yang hadir di sini nggih. Terima kasih sudah hadir nggih Bapak Ibu semuanya. Nanti monggo bisa kita koordinasi nggih. Ataupun tetap menjalin silaturahmi nggih Bapak Ibu sampai nanti 5 tahun ke depan supaya Bapak Ibu bisa tetap memberikan pelayanan yang paripurna gitu nggih, yang pelayanan yang berkesinambungan tetap sesuai dengan standar akreditasi. Jadi nanti mungkin ada beberapa informasi terbaru tentang akreditasi nanti kami akan sampaikan. Oh iya, Bapak Ibu kemarin dari Kementerian Kesehatan itu sudah ada eh, terkait dengan peraturan terbaru nggih. Peraturan baru klinik di tahun 2024. Ya, itu ada Permenkes nomor 17 tahun 2024 ya. Jadi nanti mungkin juga saya share nih itu apa saja yang menjadi eh, syarat persyaratan dari klinik yang terbaru. Jadi itu. Jadi kalau yang dulu perizinan klinik berusaha tahun 2021 ya, Permenkesnya sekarang sudah berganti di tahun 2024. Jadi ada beberapa baru ya. Misalkan klinik rawat inap minimal memiliki 5 bed dan maksimal misalkan 20 bed kalau nggak salah itu ya. Itu ya gitu di klinik. Ya nanti kita akan berikan materinya ya terkait dengan klinik yang baru di tahun 2024 Permenkesnya gitu.
Ada yang ditanyakan kembali Bapak Ibu? Izin bertanya Pak Agung, Oh, monggo Pak Andang. dari klinik KSB. Iya, monggo Pak Ya, Andang. ini PPS kami sih ada 10 poin Pak Agung. Heeh, 7 sudah kita laksanakan, sisa 3 lagi. heeh, Contohnya ada bukti monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap pemenuhan indikator kinerja yang tercantum dalam kontrak. heeh. Nah, ini yang diuploadnya apa Pak? Nah, itu berarti anu Pak, indikator kinerjanya kontrak itu kan ada misalkan disebutkan aja di pasal berapa gitu. Di sini kan disuruh Apa tulisan? ngupload kegiatan 1, 2, 3 sampai 5 rencana Hmm. perbaikan indikator pencapaian. Kita kan kerjasamanya dengan puskesmas, Mm-mm. dengan rumah sakit. Hanya itu aja, Pak. Iya, berarti anu Pak, apa nanti itu diminta berarti monitoringnya hasil monitoringnya seperti apa terkait dengan kerjasama dengan rumah sakit sama puskesmas seperti itu. Itu dari puskesmas, dari rumah sakit atau dari kita yang menilai, Pak? Bersama-sama Pak nanti duduk bareng. Ya, Oh, kedua belah gitu ya. pihak. Jadi yang menilai kedua belah pihak. Jadi nanti monggo disampaikan bersama Puskesmas, nggih. Itu mungkin ada beberapa, misalkan dalam dokumen kontrak yang kemarin sudah disusun, itu mungkin ada masukan dan lain sebagainya, ataupun mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya, nanti ditulis di tindak lanjutnya di situ, Pak. Oh, alah. Iya Ya. gitu. Jadi kedua belah pihak Pak. Jadi bisa koordinasi. Biasanya kalau puskesmas itu ada namanya pembinaan jejaring dan jaringan ya. Nah itu mungkin pada saat itu Bapak bisa menanyakan terkait dengan bagaimana terkait kontraknya gitu ya. Apakah misalkan ya, oh kemarin itu misalkan pelaporannya masih belum terpenuhi, monggo untuk segera memenuhi pelaporan. Misalkan kan di babnya Bapak kan ada kegiatan pelaporan promotif dan preventif itu ya di bab Betul, 3. betul, ada. Nah, misalkan dari puskesmas bilang ke klinik Bapak, oh ini anu Pak kemarin belum upload yang bulan ini misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti bisa ditulis di situ bahwasanya mungkin itu masukan dari puskesmas agar untuk pelaporannya tidak terlambat lagi atau harus update setiap bulan. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi nanti ditulis aja. Jadi perlunya koordinasi terkait dengan peningkatan pelaporan yang tepat waktu seperti itu. Jadi di dokumen kontraknya jadi bisa dijelaskan mana yang menjadi apa ya kendala dari puskesmas maupun dari klinik. Misalkan puskesmasnya maturnya seperti itu. Nah klinik misalkan perlu pembinaan dari puskesmas. Nah, itu nggak apa-apa ditulis aja gitu. Jadi biar kedua belah pihak itu sama-sama kan karena dokumen kontrak itu kan sama-sama menguntungkan ya Pak. Jadi panjenengan misalkan melaporkan secara rutin. Nah, klinik apa puskesmas juga harus memberikan feedback atau mungkin misalkan ucapan terima kasih sudah mengirimkan laporan tepat waktu atau mungkin bisa kerjasama misal di kecamatan tersebut butuh misalkan pengobatan gratis. Nah bisa jadi puskesmas kan minta bantuan ke klinik untuk membantu gitu nggih. Nah itu juga bisa salah satu kerjasamanya. Jadi ditulis aja bagaimana kerjasama selama ini yang sudah dilakukan penilaian dari puskesmas maupun dari kliniknya. Jadi kedua belah pihak Pak. Jadi nanti buktinya itu diupload Pak. Nah, Gitu. kami rencananya sih ketika perpanjangan PKS, Pak, Heeh. apakah boleh ya, Pak? Nah itu PKS-nya berapa anu Pak? Tahun? 1 tahun, satu 1 tahun tahun. bisa. Nah bisa itu bisa dimasukkan. Berarti di sini statusnya belum belum dilaksanakan ya berarti apa gimana nantinya? Masih proses menunggu perpanjangan kontrak gitu aja ditulis di situ. Oh, dilaporkannya begitu ya. Iya, Baik, baik, gitu Pak. Pak. Nggih. Tapi kalau yang 7 tetap dilaporkan lagi ya Pak, ditulis ulang ya. Ya, yang 7 sih sudah dilaksanakan, udah Heeh. triwulan 4, terus sudah kita upload link Google Drive. Heeh. Cuman di sini status final kegiatannya X, tanda X merah ini. Saya kurang tahu yang tanda X merah ini dari mana gitu. Oh, nanti dari Feedback, sana feedback Pak, dari dari, Dinkes belum dicek berarti. oh, status feedback Dinkesnya masih kosong sih Iya, ini. masih belum. Iya, belum dibuka berarti. Biasanya 6 bulan sekali Pak Oh, dari gitu. Dinkes. Baiklah, Pak Oke. Agung, terima kasih, Pak Agung. Oke, sami-sami Bapak. Nggih, monggo Bapak Ibu. Nanti bisa japri aja nggih terkait rekomendasi dan lain sebagainya biar kami nanti bisa berikan masukan gitu nggih. Tuh, monggo.
Ada yang ditanyakan? Selamat siang Pak Agung. Siang dari Ya, LBC Kediri nggih Bu Novita. izin leres Pak Agung. Nggih. Nggih, monggo Ibu. Saya ikut ya Pak. Nggih, monggo enggak apa-apa. Enggak Iya, apa-apa. Monggo. terima kasih untuk waktunya Pak Agung. Nggih. Ngapunten, ini kan Nggih. kita akreditasi tahun kemarin ya Pak. Nah ini Nggih, kan betul. yang triwulan keempat itu Heeh. kita, saya kelupaan ya Pak. Itu dilaporkan bulan apa ya Pak? Desember apa Januari? Nah, kalau Langsung misalkan jadi. kemarin bulan apa akreditasinya? Saya Mei Pak. Mei berarti Juni, Juli, Agustus. Agustus berarti Itu setiap 3 bulan ya, sudah. Bu. J Sampun Agustus, tuh. September, Oktober, Ya. November. Nah, November sudah, Bu. Kalau yang dari ini kemarin Mei itu kita masuk ke Juni kalau dari Dinkes kami Pak. Oh, Kami Juni, nggak apa-apa, ya Juni. jadi Juli, yang Agustus, September. Mei itu kan akhirnya baru Heeh. keluar PPS-nya tuh Juni Pak. Ya, betul, Juni. Berarti ngisinya Juni ya? J itu Juni, perumusan Juli. PPS-nya itu kan Juni kemarin Pak itu Heeh. sampun, terus laporan yang kedua itu sampun. Nah yang berarti yang kedua itu kan triwulan ketiga ya Pak. Betul, Ya, heeh. yang keempatnya itu saya lupa Pak kemarin Nggak itu apa-apa, nanti bulan di, C. di-upload aja sekarang. Oh gitu nggak apa-apa ya Nggih, Pak? nggak apa-apa. Bulan Nggih. Yang namanya oh juga lupa, ngoten. Bu. Gimana lagi? Kan nggak bisa mundur. Nggak apa-apa ya, padahal nggak Nggak apa-apa, bisa monggo. ada Tapi sanksi nanti nggak ya? ditulis lagi ya, Bu. Yang kemarin yang sudah dilakukan, misalkan sudah selesai Nggih, dilakukan, ditulis lagi. Ya, siap. jangan Nggih hilang Pak. maksudnya. Ya, kalau Nggih, hilang kan nggih. dikira nanti nggak ada runtutan Nggak kita, melakukan. gitu ya. Nggih, terima kasih Oke, Pak. sami-sami. Monggo. Oke. Monggo, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, nggak apa-apa nanti bisa melalui chat atau melalui itu nggih, WA saja nggih, karena Bapak Ibu kan mungkin ada yang punya nomor saya nanti bisa chat aja ataupun WA saja ke nomor saya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Gitu nggih. Kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti saya akan berikan nggih Nah, Pak, dari Cirebon, materinya. Pak. Oh, monggo Bu Ita, Cirebon, monggo LBC Cirebon. Ini Dokter Milda, Pak. Pak, Eh, mohon Dokter izin Melda bertanya tuh. ya, Pak. Oh, Milda, oke. Pak, Pak, mohon Gitu. maaf izin bertanya. Monggo, monggo. Untuk terkait pengisian TPS itu langsung di DFO-nya atau kita bikin kayak tabel Excel-nya dulu baru di upload DFO? Nah, Saya mau di-download dulu Excel-nya itu. Jadi biar nanti tidak apa takutnya kan sinyal ya. ya. Nah, itu nanti diketik dulu di Excel itu, nanti tinggal dimasukkan aja. Oh, berarti kita buat Excel-nya dulu ya? Iya, heeh. Itu kan ada dokter nanti apa di-download itu kan ada Excel-nya. Nanti Yang di di sebelah mana ya, Pak? ini sebentar. Saya juga nggak punya DFU. Nanti anu wis apa kita anu sendiri nggih. Japri Bapak aja ya, Pak ya? Iya, japri aja ya. Nanti tak anukan ya. Oke, Heeh. Pak. Karena mohon izin ya Bapak Ibu karena PPS itu kan dapurnya masing-masing ya. Iya. Nggih, karena dapurnya masing-masing, rekomnya masing-masing, jadi monggo nanti bisa japri aja nih. Itu. Jadi kami hanya membantu untuk bagaimana untuk mengerti apa itu PPS, kemudian berapa bulan harus mengupdate dan lain sebagainya sampai dengan nantinya Bapak Ibu menuju reakreditasi. Jadi monggo tetap menjalin silaturahmi, nggih, menjalin komunikasi, nggih, bersama kita LPAPKP Regional Jawa Timur. Jadi terkait update ilmu dan update sebagainya nanti kita akan berikan ilmunya, nggih. Jadi semoga apa yang kita lakukan selama proses akreditasi kemarin bisa terus ditingkatkan atau dipertahankan, gitu, nggih. Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo Bapak Ibu, sebelum kita akhiri. Untuk materi nanti saya berikan ya di email, kemudian sambil saya kirimkan Excel-nya gitu ya. Jadi nanti tinggal misalkan kalau Bapak Ibu nggak punya Excel-nya, nanti saya kirimkan Excel-nya, jadi bisa tinggal apa meng-up mengambil daripada rekom daripada masing-masing surveyor gitu ya. Baik dari itu bab 1, bab 2 maupun bab 3. Oke. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu, monggo. Atau sudah selesai?
Mungkin itu saja nggih Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan nggih. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang meluangkan waktunya, pimpinan klinik semuanya daripada mitra LPAPKP baik itu regional Jawa Timur maupun luar regional Jawa Timur, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan surveyor yang ikut hadir dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih Pak Agung. Nggih, terima kasih semuanya. Nuhun Pak. Nggih, sami-sami. Selamat Terima kasih Bu siang. Dika. Nggih. Ya, siang Pak. Terima Nggih. kasih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ya Pak untuk Nggih, mengakhiri monggo waktu. kami akhiri nggih. Mohon izin. Assalamualaikum. Salam izin keluar Pak. Nggih, monggo Ibu. Waalaikumsalam.